Nah, kita undang investigator KPPU pagi ini ada Helmi Nur Jamil yang sudah hadir bersama kita. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Helmi. Mas Helmi, selamat pagi. Pagi, Mbak. Baik, nah ini Mas Helmi datang ke sana ya? Iya, betul. Sempat datang ke wilayah bagian mananya saja itu dari PT Ibu? Ya, jadi ya kita pertama datang langsung ke lokasi, ke TKP begitu, dan kita juga melihat di sana ada gudang PT Ibu dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ini juga saya tekankan di sini ini adalah sinergi, jadi antara KPPU, kepolisian, kemudian Kementan dan Kemendak. Jadi ini merupakan hasil dari kerja keras tim. Oke, dan Mas Helmi datang ke sana sempat memeriksa beberapa beras. Iya. Jadi perlu saya tekankan di sini, ini di-lead oleh kepolisian. Jadi kepolisian ketika itu menemukan adanya disparitas harga yang signifikan. Jadi di tingkat konsumen ditemukan harga lebih kurang Rp20.000 per kilogram. Kemudian ketika ditelusuri di tingkat petani ini hanya berkisar 7.000 pembeliannya. Jauh ya? Jauh, sangat cukup jauh. Jadi dari situ kami telusuri, kemudian berdasarkan hasil lab forensik ini ditemukan ada ketidaksesuaian. Apa itu? Antara label yang di packaging dengan dengan yang berdasarkan hasil lab forensik. Ini ada tidak cocok datanya. Misalkan di labelnya sekian, nah kemudian berdasarkan lab itu angkanya tidak sama persis begitu. Berdasarkan kalau label itu harganya berapa seharusnya gitu? Harga? Iya. Enggak, ini kita mengecek di label ini komposisi ya. Komposisi artinya dari mungkin kadar air dan lain sebagainya. Tapi ini kan dalam proses ya. Nah, ini kami dari KPPU tidak masuk ke ranah sana. Ini karena ranahnya kalau berbicara masalah labeling, pidana itu ranah pidana. Itu nanti rekan-rekan kepolisian yang akan menghandle seperti itu. Oke. Ada informasi kan, kabarnya kan packaging ini adalah kemasan yang premium. Betul. Benar seperti itu. Betul. Anda mendapati itu juga di Betul, lokasi? ya. Jadi kalau berdasarkan disparitas harga, ya kan kita berbicara medium, premium ini kan pasti berbicara dari harga, sisi harga. Nah, ketika kita berbicara harga ini tingkatnya 20.000 per kilo, nah ini sudah dikategorikan premium. Premium ya? Premium. Karena kalau untuk beras-beras medium itu sendiri di pasar retail modern begitu, ini nggak jauh dari 14.000. Kenapa Anda menyebut medium? Karena isinya medium? Betul, karena isinya medium berdasarkan hasil lab forensik ya. Baik, Mas Helmi, ini kita juga ingin bincang dengan pihak PT Ibu ya, yang saja sih. Di konferensi pers sempat mengatakan bahwa tidak benar ini terjadi seperti itu yang disampaikan. Ada Pak Anton Apriantono, ini Komisaris Utama PT Ibu. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bukan Komisaris PT Ibu, tapi Komisaris Utama PT TPS Foods, jadi holding company-nya PT Ibu. Kami revisi tulisan di layar. Terima kasih Pak Anton. Pak Anton, temuan ini bisa dijelaskan tidak Pak? Apakah benar seperti itu? Saya kira ini ada kesalahpahaman ya. Jadi ada beberapa hal yang harus diluruskan. Pertama, masalah varietas IR64 bersubsidi katanya. Nggak ada itu beras bersubsidi di Indonesia. Kalau disubsidi petaninya, ya itu kan semua sama. Semua menggunakan beras yang sama. Jadi semua produksi misalnya pupuknya disubsidi, kemudian benihnya itu semua kan mendapatkan yang sama gitu, dan tidak didefinisikan itu sebagai beras bersubsidi. Tidak seperti itu definisinya. Yang ada adalah beras untuk masyarakat miskin, beras raskin yang sekarang namanya rastra ya. Dan kita tidak menggunakan beras itu, dan itu sudah ada statement Menteri Sosial yang menyatakan bahwa beras raskin tidak dijual kepada swasta. Gitu. Itu sudah clear, satu jelas. Yang kedua adalah masalah oplosan. Apa ini maksud dengan oplosan? Yang diproduksi PT Ibu adalah beras ya dengan merek tertentu, Magnus. Magnus itu harganya 13.000 loh, bukan 20.000. Kemudian yang paling tinggi adalah beras ayam jago, itu yang 20.400 di tingkat retail ya. Nah, itu adalah beras yang dibuat dengan standar kualitas tertentu yang sesuai dengan SNI, yang kita sebut sebagai beras premium gitu.
Jadi kita tidak mengklaim itu sebagai beras Pandan Wangi atau beras Ciherang. Ya. Nah, kalau misalnya kita mengklaim beras Pandan Wangi kemudian di dalamnya ada IR64 baru itu namanya oplos. Ya. Tapi kalau mencampur menghasilkan beras dengan kualitas tertentu itu bukan oplos. Pak Anton, itu memang praktek umum. Ya. Pak Anton, maaf Pak Anton, saya sedikit begitu. Ini kita meluruskan saja Pak Anton, karena Satgas Pangan, KPPU ya itu mendapati karung Pak, kantong packaging, tapi berbeda dengan isi, begitu ya tadi kan ya? Iya. Nah ini mungkin Pak Anton bisa luruskan Pak, kenapa bisa berbeda isi Pak? Isi yang mana? Karena Silakan, kan itu semua kan diproses, Iya. ya semua beras yang masuk ke sana itu melalui processing gitu. Nggak mungkin menghasilkan beras premium tanpa processing. Misalnya saja derajat sosok. Kalau beras-beras yang biasa diambil dari penggilingan itu kan masih beras PK, masih beras yang derajat sosoknya baru derajat sosok 1. Ini kan dipolis lagi, kemudian kemudian dicampur juga berasnya. Kalau berasnya perak, nggak mungkin menghasilkan beras yang bagus, gitu. Jadi ini harus teliti melihatnya. Baik, ya. Jadi kalau dari kami perspektif KPPU memang tidak melihat ke arah sana gitu. Tapi kan ini hasil temuan dari kepolisian, ada perbedaan begitu ya dalam labeling ketika dilakukan cek lab forensik begitu. Nah itu yang menjadi dasar mengapa kemudian kemarin kita melakukan penggerebekan. Itu satu hal. Nah kalau misalkan dari sisi kami di KPPU itu melihatnya kepada apakah ongkos produksi yang digunakan atau yang diperoleh oleh PT Ibu ini memang sedemikian tinggi sehingga memang harga yang dijual di pasaran sampai dengan Rp20.000. Itu yang akan kami dalami tentunya di KPPU seperti itu. Faktanya seperti itu. Iya. Pak Anton, mungkin ada dua hal yang bisa dijelaskan, yaitu bisa yang dijelaskan. pertama dulu nanti Pak. Iya silahkan. Ya, masalah komposisi itu saya yakin itu salah membaca label. Di situ ada dua informasi ya. Pertama adalah kandungan gizi. Itu sama hasil forensik dengan kita, kira-kira katakanlah kadar protein sekitar 8%. Ada variasi ya, kurang lebih sekitar 5-10%, karena ini biasa variasi dalam analisis atau variasi dari sumbernya. Ya. Kalau antara 7,7 dengan 8% itu kurang lebih sama. Nah, yang kedua ya ada yang disebut dengan angka kecukupan gizi. Jadi jangan boleh di mix up angka kecukupan gizi. Jadi ada dua, itu namanya nutrition fact. Dan itu adalah aturan yang diterapkan oleh BPOM. Jadi kita harus mencantumkan yang pertama yang namanya kandungan gizi. Ya. Katakanlah protein 8%. Itu artinya di dalam 100 gram beras ada 8 gram protein. Kalau nutrition fact atau angka kecukupan gizi adalah kemudian yang 8 gram dalam 100 gram ini mencukupi kebutuhan tubuh berapa persen. Baik. Nah gitu, itu Baik. yang dibaca salah gitu oleh mereka. Baik, Ada baik. yang salah itu, kalau salah BPOM itu sudah menegur sejak dulu, sejak itu didaftarkan.